Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifah dengan NIM 12.07.20.171 ingin mempresentasikan mekanisme penyelesaian permasalahan dalam pemilu di Indonesia. Pemilihan umum menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau disering dikenal dengan Undang-Undang Pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait penyelesaian persoalan pelanggaran sengketa dan hasil pemilihan umum yang terpisah bisa menjadikan sebuah persoalan yang kompleks. Penggunaan istilah persengketaan dalam pelaksanaan pemilu maknanya lebih luas dibandingkan dengan perselisihan pemilu. Misalnya, istilah perselisihan hasil pemilu yang disampaikan oleh 3 pendapat atau usulan dari Pataniari Siahan, Ramlan Subakti, dan Idewa Gede Palguna, yang pada intinya menyatakan bahwa istilah perselisihan sering digunakan pada konteks hasil pemilihan, sedangkan persengketaan paling banyak digunakan pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang 1945, antara lain digunakan oleh Suetijipto, Jimli Asidikwi, dan Asnawi Latif. Menurutnya, istilah sengketa dapat dimaknai bahwa ruang lingkupnya meliputi semua jenis sengketa yang memproses dan tahapan pemilih. Selanjutnya, penyelesaian sengketa pemilihan umum dan dalam tinjauan normatif. Penyelesaian sengketa proses pemilu mempunyai beberapa konsideran peraturan perundang-undangan atau sebagai hukum yang dapat digunakan sebagai hukum acara penyelesaian sengketa pemilu, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dapat dilihat dalam Undang-Undang Pemilu maupun sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Jika ditelisik pengaturan penyelesaian sengketa tersebut, dijelaskan dengan baik mulai dari yang terkait ruang lingkup sampai pada mekanisme penyelesaian sengketa itu sendiri. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu ada terdiri dari 3. Yang pertama, Bawaslu. Bawaslu sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawas pemilu juga dapat dijadikan sebagai lembaga peradilan khusus untuk pengenai sengketa pemilu. Bawaslu dikenal sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada Petun, sebagaimana diatur dalam pasal 470 Undang-Undang Pemilu ini, bahwa sengketa proses pemilu yang diajukan melalui Petun meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten atau Kota. Selanjutnya yang terakhir itu MK. Sebelumnya telah diuraikan tentang penyelesaian sengketa melalui Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedudukan kedua lembaga tersebut sama-sama memutus sengketa pemilu, hanya berbeda kewenangan dalam menangani sengketa tersebut. Bawaslu dan Petun menyelesaikan sengketa proses, sedangkan MK mempunyai kewenangan secara khusus memutus sengketa hasil pemilu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.